supranatural itu terjadi hampir setiap hari dalam kehidupan keluarga kami. Saudara, dari soal sepele misalnya, satu kali anak saya itu kepingin sekali beli pohon Natal waktu Natalan Desember tahun lalu ini. Dan terus terang kami itu gini loh, uang duit aja kita mesti ngatur gimana kita perlu beli pohon Natal. Jadi itu bukan keperluan yang penting. Sedangkan keperluan yang lebih penting adalah bayar biaya sekolah, uang makan. Nah, itu soal sepele. Anak saya tuh kepengen sekali punya pohon Natal. Dan kita tuh melihat pohon Natal tuh harganya berapa. Saudara, dia itu datang sama Tuhan. Dia tuh cuma bilang, Tuhan, Janice tuh pengen punya pohon Natal. Cuman gitu aja. Tapi anak saya ini dua-dua saya bersyukur. Mereka berdua adalah orang-orang yang suka sekali menyembah. Saudara, sampai di rumah kami yang dulu, ini kami baru menempati tempat baru. Baru sekitar nggak sampai 2 minggu. Di rumah kami sebelumnya yang dipinjamin, itu satu kali pernah didatengin seorang nabi Tuhan. Tiba-tiba orang bule, tiba-tiba dia bilang gini, Ruth, aku mau datang ke rumah kamu ya. Masa saya enggak boleh? Saya ngerasa Tuhan itu suruh saya untuk datang ke rumah kamu, untuk mengurapi kalian sekeluarga. Wah, apalagi dia datang untuk mendoakan, kapan lagi Bapak Ibu, dengan senang hati. Pada waktu dia datang ke rumah yang kami tempati waktu itu, dia itu kaget dan dia itu melongo ketika masuk ke rumah kami. Kenapa? Dia bilang begini, dia ngomong, kok aneh ya, di rumah kami itu dia melihat seperti portal, seperti kayak tangga, yang seperti dilihat oleh Yakub. Dia melihat tangga dari langit itu turun ke rumah yang kami tempati. Dan dia tuh bilang begini, kok di sini tuh ada tangga dari surga itu turun ke rumah ini. Dan dia bilang begini, apakah kalian itu di rumah ini melakukan sesuatu sehingga membuat rumah ini tuh kok seperti kayak istilahnya itu ada portal dengan surga. Dan saya tuh melihat begitu banyak malaikat yang tuh turun, naik, bawa barang banyak, gantian. Wah, waktu dia ngomong gitu, saya tuh terharu Bapak Ibu. Nggak heran ya kalau selama kami tinggal di sana, memang selama ini kami melihat banyak sekali keajaiban demi keajaiban terjadi hampir tiap hari. Ternyata portal surga ada di rumah itu, saudara. Jadi pada waktu kami tuh dia datang dan dia bilang begitu, saya itu sadar begini, di rumah itu kami sekeluarga tuh sering banget menyembah. Nah, kami baru menempati rumah ini 2 minggu, belum sampai, nggak ada meja, nggak ada kursi, jadi belum apa-apa, semua ngelempong Bapak Ibu, makan pun di bawah. Jadi terus terang kami rindu apa yang kami lakukan di rumah yang lama, yaitu ketika kami menaikkan pujian penyembahan. Hampir setiap hari saya dan anak-anak dan suami itu kami selalu menaikkan penyembahan. Dan itu tanpa disadari ketika kita menyembah, salah satu pintu yang ajaib yang saudara perlu tahu akan dibuka, yaitu pintu surga. Kalau pintu surga terbuka, Anda jangan remehkan. Apapun bisa terjadi. Saya mengakhiri dengan satu ayat. Yuk kita lihat Yesaya. Kita baca Yesaya. Kita lihat pasal yang ke-6. Dalam tahun matinya Raja Uzia. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Jadi Yesaya itu tiba-tiba mendapat satu penglihatan. Nah, saya mau langsung lompat. Perhatikan ayat 3. Dia melihat orang itu
itu banyak sekali menyembah dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Perhatikan, Yesaya tuh melihat ada suasana penyembahan. Nah lihat, ada suasana penyembahan. Ayat 4, maka bergoyanglah alas ambang pintu. Disebabkan suara orang yang berseru dan rumah itu pun penuh dengan asap. Perhatikan saudara, ketika ada penyembahan, maka surga itu akan turun ke bumi. Kalau Anda seringkali mendengar doa, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kalau Anda selalu berdoa meminta Tuhan, biarlah surga turun ke bumi. Maka yang terjadi adalah seperti Yesaya 6. Bagaimana cara membawa surga turun ke bumi? Worship, penyembahan. Amin, saudara. Di dalam Kisah Rasul pasal supranatural itu terjadi hampir setiap hari dalam kehidupan keluarga kami. Saudara, dari soal sepele misalnya, satu kali anak saya itu kepingin sekali beli pohon Natal.